Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini hari Senin 18 Oktober 2021 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita melanjutkan bahasan kita tentang tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Kita sudah membicarakan tentang pentingnya al-qudwah, keteladanan, dan kemarin kita mencoba mengambil salah satu sosok teladan dari generasi terbaik umat ini, yaitu sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang membanggakan dirinya sebagai orang ketiga secara urutan yang memeluk Islam. Masya Allah ta'ala. Kemudian kita sudah membicarakan perkara al-mau'izatil hasanah, al-mau'izah, pemberian pelajaran, pemberian nasihat. Nah, saudaraku rahimakumullah, hari ini kita membicarakan tentang wasilatut tarbiyah, sarana tarbiyah yang disebut dengan al-adah. Al-adah itu artinya pembiasaan. Salah satu faktor penting di dalam pendidikan adalah membiasakan anak didik, membiasakan murid, membiasakan anak kandung kita untuk mengerjakan sesuatu yang sudah kita minta dia kerjakan. Tanpa pembiasaan, maka sesuatu itu boleh jadi sekali dia kerjakan, tapi untuk selanjutnya tidak dia kerjakan lagi. Disitulah pentingnya pembiasaan. Karenanya berbagai kewajiban yang datang dari Allah Ta'ala dalam Islam ini pun demikian. Contoh, salat. Salat itu mengapa harus sampai 5 kali sehari semalam? Karena ini menyangkut pembiasaan. Semakin seseorang dibiasakan dengan salat, semakin dia akan membangun suatu hubungan, koneksi yang baik, bahkan kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ingat pesan Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Masya Allah. Jadi tanpa pembiasaan, tanpa conditioning, tanpa adah, maka boleh jadi suatu perintah kebaikan yang disuruh orang tua untuk anaknya, dia kerjakan. Tapi hanya sekali itu saja. Nanti lain kali dia tidak mengingat untuk mengerjakannya. Makanya harus ada pada pihak pendidik kedisiplinan untuk tidak bosan-bosan mengingatkan, ya, menasehati. Oleh karenanya dalam Al-Quran juga ada ayat yang berbunyi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Ya. Jadi tidak boleh ada cerita kita memberi pelajaran itu hanya sekali. Tapi kalau perlu kita ulang-ulang. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka conditioning, pembiasaan. Nah, termasuk juga dalam rangka conditioning itu, kita harus menyediakan fasilitas, sarana yang memang juga mendukung untuk pelaksanaan sebuah perintah pendidikan.
tanpa adanya kelengkapan sarana, maka anak didik akan kesulitan, akan mengalami kendala di dalam mengerjakan ya nilai-nilai pendidikan. Dan karenanya juga kita kembali lagi ambil contoh sholat ya. Tidak mungkin seseorang bisa sholat kalau tidak ada ruangannya, kalau tidak ada tempatnya yang disediakan, kalau tidak ada katakanlah seandainya ini sholat sunnah ya bagi laki-laki, tidak ada sejadahnya, tidak ada areal untuk bisa dia merasa ini cukup suci untuk dia sholat di situ, atau tidak tersedia sarana untuk berwudunya, tidak tersedia pakaian yang layak untuk dia sholat. Nah, jadi harus ada sarana-sarananya. Bahkan ada lagi faktor berikutnya dalam konteks conditioning, pembiasaan ini, yang akan menyempurnakan anak didik untuk mau mengerjakan secara terus-menerus apa yang menjadi nilai perintah pendidikan. Apa itu? Yaitu faktor yang berkenaan dengan lingkungan pergaulan. Ya, kalau kita menyebutnya sohbatus salihin, persahabatan dengan orang-orang saleh. Karena dengan adanya lingkungan manusia-manusia yang juga searah pemikirannya, searah pendidikannya, searah nilai-nilainya, ini akan saling mendukung satu dengan lainnya. Tapi kalau kita salah menyiapkan lingkungan pergaulan bagi anak didik kita, misalnya anak didik kita itu kita biarkan bergaul dengan teman-teman yang ternyata secara nilai-nilai pendidikan justru konfrontatif ya, bertentangan dengan nilai pendidikan yang ditanamkan oleh orang tuanya. Nah, disitulah kemudian Nabi Muhammad sampai mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan mengikuti ya keyakinan agama dari sahabat karibnya. Falyanzur man yukhaliluh. Maka hendaknya setiap orang memperhatikan siapa yang dia jadikan sahabat karibnya. Kalau sahabat karibnya orang-orang yang soleh, maka dia pun berpotensi menjadi orang soleh. Tapi kalau sahabat karibnya orang-orang yang taleh, yang buruk perilakunya, orang-orang pemalas ya kan, maka dia juga akan cenderung menjadi pemalas. Makanya saudaraku rahimakumullah, faktor lingkungan pergaulan ini menjadi sangat penting ya. Nah, jadi sekali lagi kami ulangi, dalam urusan al-adah ini, pengkondisian ini, yang pertama dari pihak pendidik sendiri tidak boleh bosan-bosan ya mengulang-ulang mauizah, nasihat yang pernah dia sampaikan kepada anak didiknya, karena itu mengkondisikan dia untuk terus disiplin mengerjakan perintah pendidikan itu. Yang kedua, sarananya harus dicukupkan, dilengkapi agar anak didik tidak merasa terkendala mengerjakan perintah pendidikan itu. Terus yang ketiga, harus ada lingkungan pergaulan yang kondusif untuk membackup si anak didik ini ya menjadi disiplin dalam mengerjakan perintah-perintah pendidikan, baik itu perintah maupun itu larangan ya. Ya, sebab dengan adanya lingkungan yang tepat ya, maka lingkungan itu juga akan menjadi semacam kontrol mekanisme kontrol terhadap si anak didik tersebut ya, bahkan mereka saling mengontrol satu sama lain ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pagi hari ini memberikan manfaat ya, dunia akhirat buat kita semua, yang pada hakikatnya ya adalah sekaligus pendidik, sekaligus juga kita tetap harus belajar terus-menerus. Tidak ada cerita kita merasa puas dengan ilmu ya, wawasan yang selama ini sudah kita miliki. Kita syukuri yang ada, tetapi kita terus ya membangun semangat talabul ilm, menuntut ilmu, karena Nabi Muhammad SAW jelas-jelas mengatakan talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimah.
menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban fardu bagi seorang laki-laki muslim maupun perempuan muslimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.